Oke, ini lanjutan yang gue berantem di hostel di Kuala Lumpur ya. Jadi gara-garanya kita sholat subuh ya. Yang belum lihat part satu nonton dulu deh biar ngerti. Jadi waktu itu aku sama peserta itu eh sebenarnya sih gue udah request ya. Kan waktu itu ke KL kan gue guide-nya bukan gue, guide-nya ada ya. Pokoknya adalah teman gue juga sih. Cuman teman gue ini malah nempatin kita itu di hostel gitu kan. Padahal itu tuh private gitu dan emak-emak juga dan mereka mampu untuk bayar hotel ya kan kalau di KL kan hotel murah ya sama aja kayak di sini gitu kan nggak kayak di Singapura lah yang mahal banget gitu kan. Gue udah bilang ini kita semua mama pengen di hotel ya, nggak tahu kenapa teman gue tuh oh naruh kita di hostel. Ya gue sempat marah sih sama dia, kesel gitu. Dia bilang, ya kan memang gue backpackeran konsepnya. Ya lu backpackeran karena lu kan open trip. Nah gue kan ini kan private gitu. Oh rese deh, udah akhirnya kita kan nginep di hostel. Dan kita sholat subuh kan ya. Sholat subuh pagi-pagi gitu. Nyalain lampu terus berisik gitu kan. Nah di situ ada tamu bule. Dia cewek, dia sudah 2 minggu di situ gitu kan ya. Dan dia merasa dia kayak udah pribumi gitu kali ya, marah gitu kan, marah dia protes terus akhirnya ya gue lah yang maju dong ya nggak sih. Teman gue yang gayet itu diem aja tau gak sih lo, bukannya belain gue kayak bantuin gue ngomong, diem aja tau gak sih, cuman ngeliatin dari jauh. Gue sebel banget sama dia tau gak sih. Akhirnya gue yang ribut gitu kan ya, gue bilang ya gue pertama gue minta maaf sih sama dia, udah minta maaf kalau kita mengganggu, tapi kita memang setiap hari itu memang prayer, gue bilang itu berdoa lah, sholat gitu, gue ceritain ya. Oh dia tetap nggak terima, dia bilang dia harus menghormatin ya, kalau harus matiin lu juga harus matiin kita dong. Udah deh pokoknya kita banyak-banyak omong, loba-loba omong kalau kata orang Sunda mah ya, ribut lah pokoknya intinya. Udah tuh, udah ribut gitu, udah kan udah siang nih ceritanya ya, berantem. Akhirnya tuh dilaporin sih sama guide gua ke manajernya gitu. Jadi dia ngelapor, kita ngelapor gitu kan ya. Udah akhirnya ya semenjak itu akhirnya kita jadi diem gitu, maksudnya tuh kita jadi tambah nggak bisa bergerak gitu kan gara-gara ribut itu. Terus kita pengen banget cepet-cepet berakhir gitu kan liburan itu gitu gara-gara kejadian tadi gitu kan ya. Nah itu nggak enaknya di hostel kayak gitu. Intinya tuh nggak boleh berisik pokoknya di hostel itu. Nah pas di Bangkok nih kejadian lagi nih gue ya. Itu mah di Bangkok. Atau di KL sih kita cewek semua ya di kamar ya. Tapi pas di Bangkok itu dicampur cewek cowok gitu kan ya. Jadi kita campur sama tamu dari negara-negara lain. Gue di situ waktu itu sekamar sama orang Swiss, ada orang Amerik, ada orang Filipina, orang Thailand, orang Korea, bahkan orang Indonesia juga ada gitu kan. Nah, namanya gue waktu itu kan berenam ya, dan kita tuh heboh-heboh semua. Kocak deh, gue nyesal. Coba seandainya ada kamar 6 orang, kita semua di rumah udah heboh banget. Itu seru banget asli, gitu kan. Kita tuh nggak bisa diem gitu ya. Emang bawaannya kan ngoceh mulu ya, ribut gitu kan. Rame gimana sih kita kalau sama sama geng, mana bisa kita diem gitu kan. Pasti kan kita tuh ada aja yang diomongin gitu. Nah, salahnya pagi-pagi tuh masih pada tidur, suasana masih pada tidur tuh orang-orang gitu kan ya. Nah, peserta gue tuh datang ke kamar gue, datang ke tempat tidur gue gitu kan ya. Padahal pakai tirai itu. Mbak Dita, dia bilang gitu. Sini sini, gue bilang gitu. Mas, apa-apa gitu kan ya. Ngedenger kita ngobrol bisik-bisik si Santi. Ternyata udah bangun juga, nyamperin juga ke tempat tidur gue. Kita ngobrol di situ saking asiknya. Langsung itu si bule yang ada di sebelah tempat tidur aku tuh ya, belasan gitu ya, dia langsung marah tau gak. Terus dia ngomong gini ya, kalau bahasa Indonesianya dia ngomong gini, hei kalian, kalian itu kalau mau ngobrol berisik itu di lounge ya, bukan di sini gitu. Pokoknya dia marah semarah-marahnya, teriak kencang. Kita ketakutan ya, akhirnya kita kocar kacir, si Santi balik ke tempat tidur dia. Terus udah gitu Mbak Uke juga sama, udah kita ketakutan di situ. Akhirnya tuh ya di situ kita akhirnya kan pada jadi, wah pokoknya mood kita jadi gak enak, tapi kita berusaha bodo amat. Nah jadi itu pengalaman aku ya waktu di hostel itu ribut. Memang kayak gitulah ya, kita nggak boleh berisik sama sekali, jadi kita harus saling menghargai gitu kan ya. Kalau barang-barang sih aman, kita lokernya ada kuncinya kayak gitu. Terus kalau ada yang nanya, "Ih, itu cewek cowok campur gimana tuh? Ini," pasti kan kalau yang belum paham pasti kan kayak takut, kayak ngeri gitu ya. Masa cewek cowok campur, terus gimana kita ganti bajunya dan sebagainya. Tenang aja. Jadi gini, cewek cowok campur nggak usah kepikiran
kita diapa-apain sama mereka gitu. Enggak, justru ya waktu aku di Bangkok itu tuh di kamar tuh ada CCTV setiap sudut loh. Ada, jadi kita kepantau ngapa-ngapain gitu kan ya. Lagian juga ya, gak usah disamain sama negara kita. Kalau negara kita kan memang nggak bisa ya cewek-cewek campur kayak gitu, gimana kayak tabu. Kalau di sana mah cuek aja gitu kan ya, nggak ada tuh yang kepikiran mau macem-macem, nggak ada. Kita semua itu maunya liburan. Ada juga sih yang urusan kerja gitu ya. Jadi nggak ada kepikiran mentang-mentang kita serum cewek cowok mau ngapa-ngapain, kagak ada. Boro-boro kayak gitu-gitu nggak ada deh. Jadi kalian tuh jauh-jauh deh pikiran kayak gitu, tenang aja, itu aman gitu kan. Terus ganti bajunya gimana, ya atur sendiri lah. Kalian mau ganti baju di kamar mandi kayak gitu kan ya, ke kamar mandi aja, atau kalian mau ganti baju depan mereka gitu. Kalau misalnya kalian emang cuek, ya biar ya silahkan. Lagi mereka nggak bakal ngapa-ngapain kamu, nggak bakal ngapa-ngapain kita juga sih. Ya cuman kalau aku pikir kayaknya kalau ganti baju sih nggak ada sih yang depan cowok ya, tetap aja walaupun dia bule, cewek bule gitu, tetap sih kayaknya ganti bajunya di kamar mandi lah gitu kan. Jadi sampai kamar udah rapi gitu. Aku pikir sih begitu ya. Ya pengalaman aku juga kan gitu, waktu di Bangkok tuh kita bener-bener menjaga privasi masing-masing, nggak ada yang usil-usil ngintip gitu, nggak ada. Kagak ada say. Jadi segitu aja cerita gue ya. Gue di Bandung juga sama, pernah gue nginep di hostel percis banget kayak hostel yang di Bangkok gitu. Jadi udah banyak di Indonesia juga hostel-hostel kayak gitu ya, dan harganya memang lumayan terjangkau sih gitu. Dan hostel-hostel ini ya, baik di Singapura, di Jakarta, di KL, itu tuh letaknya di tengah kota loh gitu. Jadi tuh kemana-mana kita gampang, kayak MRT gampang, deket, kemana-mana deket gitu. Enaknya tuh kayak begitu hostel-hostel di negara-negara tersebut gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau ngetrip ada tulisan hostel, jadi kayak gini ya, hostel itu ya, kayak asrama-asrama gitu. Jadi udah tau lah ya gambarannya seperti apa gitu kan ya. Ya kalau gue mah cuek aja gitu kan ya. Mau pakai hostel, mau hotel, gue mah cuek. Apalagi kalau misalnya pesertanya asik-asik, aku malah pilih kita hostel aja yuk, sekamar semua, segambreng-gambreng, kita seru. Kalau aku malah maunya kayak gitu. Oke, segitu aja ceritanya ya teman-teman. Buat kalian yang butuh koper ya, koper bagasi, koper kabin, sepatu buat ngetrip, jaket-jaket keren buat ngetrip. Kalian cek itu keranjang kuning aku ya, di pojok kiri bawah itu ada barang-barang recommended buat kita traveling. Silakan kalian klik ya. Yang mana yang cocok silakan dibeli. Ada parfum juga ya buat kita-kita yang ngetrip itu kan suka gerah keringetan ya. Ya supaya tetap wangi seger, ada parfum juga itu di bawah, dan murah-murah, murah meriah semuanya, dan barangnya bagus-bagus. Oke teman-teman, yang mau ngetrip sama Anargia Trip, udah deh pokoknya kepoin aja IG-nya. Kalian mau kemana, daftar jauh-jauh hari H-60, langsung ke WA aku, kirim paspor kamu, bayar DP. Oke deh, nanti kita bikin grup WA H-15, dan bisa daftar sendiri, nggak usah takut, kalian bakal punya temen banyak, temen baru, seru banget. Oke, sampai ketemu di trip selanjutnya ya. Dadah semuanya.